Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah kita malam hari ini akan melanjutkan yaitu mengkaji tentang ayat-ayat yang terkait dengan bab ke-23 adalah bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa ayat sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Innallaha azizun hakim. Surah At-Taubah ayat yang ke-71. Kalau kita membaca surah At-Taubah di awal permukaan, haram membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah, itu makruh. Ya kita tidak perlu membaca, kita cukup ta'awud.
Wal mu'minuna wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang beriman dari golongan perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, aulia ba'd, menjadi penolong, menjadi pembela atas sebagian yang lain. Jadi aulia itu adalah jamak dari wali. Ya, wali. Nah, arti wali atau aulia itu tergantung konteks ayatnya. Ada yang berarti pembela, ada yang berarti penolong, teman setia, atau bahkan pemimpin. Jadi tergantung konteks ayatnya. Di sini orang-orang beriman satu dengan yang lain adalah menjadi penolong atas yang lainnya. Jadi pembela atas yang lain. Jadi ada hubungan yang erat antara orang-orang yang beriman. Ini berkebalikan dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ini pada ayat sebelumnya surah At-Taubah ini. Itu wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd. Jadi tidak ada kata aulia, ya, karena mereka itu secara zahirnya bisa kerjasama, tapi secara batinnya mereka bercerai-berai. Itu orang-orang munafik. Sementara orang-orang beriman itu terikat dengan akidah yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'rufi, ciri mereka adalah mereka senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf. Sekali lagi al-ma'ruf adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama dan tentunya adalah sesuai dengan akal sehat manusia. Ya, sudah banyak contohnya. Berbuat baik kepada suami istri, ya, itu akal sehat tentu menerima. Tapi suami istri saling pukul-pukulan tentu tidak menerima akal sehat. Apa melamar apa melamar untuk menikahi kok untuk dipukuli itu kan tidak terima akal sehat. Anak dikasih sayang itu menerima. Nah, sebaliknya itu maka tentu mungkar wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari berbuat mungkar. Mungkar yang paling dahsyat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas salata, dan senantiasa mendirikan salat. Mendirikan salat adalah melaksanakan salat pada waktunya. Jadi kalau sholat tidak pada waktunya, tidak termasuk iqamus sholat. Ya, tidak termasuk mendirikan sholat kalau sholat tidak pada waktunya. Tidak ada waktu-waktunya, ya, yang ada sudah dijelaskan oleh para ulama dalam fikih, ilmu fikih, waktunya sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan menjalankan sesuai dengan syarat rukunnya, adab-adabnya, ya, dan dijalankan dengan khusyuk, itu adalah mendirikan sholat. Jadi sholat itu sesuatu yang diharap dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Bukan ketika waktu sholat tiba, aduh sholat gitu ya. Seolah-olah apa? Seolah-olah mengganggu aktivitas. Bukan seperti itu. Sholat itu dinanti-nantikan waktunya. Bahkan kalau orang-orang soleh itu menanti waktu itu sampai lama. Jadi datangnya itu bukan saat mau iqomah, mau komat ya. Datangnya saat mau komat, bahkan nunggu komatnya belum. Komat, oh belum kedengaran, dia belum datang. Begitu komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah baru keluar. Itu tidak demikian. Ya. Menunggu bahkan sebelum azan. Ya, itu para orang-orang soleh ya, kita berusaha mengikutinya. Usaha memang kadar kita masih perlu harus banyak
eh, riyadu, apa? Melatih jiwa kita. Wa yu'tuna zakata dan menunaikan zakat, membayar zakat. Wa Allah dan mereka taat kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Ulaika mereka itulah saya rohamuhum akan memberikan rahmat kepada mereka. Allahu yaitu Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Rahmat, kasih sayang. Yang dengan rahmatnya itu manusia akan bisa masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga itu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan surga tergantung amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita bagus, ya, maka tentu level surga kita akan naik. Banyak hadis-hadis yang menerangkan demikian. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah azizun itu adalah maha perkasa, tidak bisa ditolak kehendaknya. Maha perkasa itu maha menang. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tidak bisa menghalangi Allah, kehendak Allah pasti akan terjadi. Tapi hakimun, Allah zat yang maha bijaksana. Maha perkasa, maha menang, tapi maha bijaksana. Beda kalau mau perkasa, menang, nggak bijaksana itu. Menyakitkan itu. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Di sini ayat tentang orang-orang beriman yang satu dengan yang lainnya itu saling menopang, saling menolong, saling melindungi. Ya, pada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir, ya, rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam hal cinta mereka, saling mencintai di antara mereka, wa tarahumihim dan saling menyayangi di antara mereka, wa ta'atufihim saling menyantuni di antara mereka, saling membantu di antara mereka, mithlul jasadi sebagaimana perumpamaan satu tubuh. Tubuh ada berapa banyak komponen? Mata, hidung, telinga, tangan, kaki, semua satu tubuh. Satu dengan yang lain ini terkait. Idashtaka minhu udwan, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka tada'alahu, yang lainnya akan apa? Tergugah, akan ikut serta, gitu ya. Akan merasakan juga apa itu sairul jasad, seluruh tubuh yang lain. Bil humma dengan tandanya adalah merasa demam, wasahar dan juga terjaga matanya. Coba kalau kita berjalan, tek, 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 kaki tersadung, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun mulut kita. Mata kita melihat, kaki kita, tangan segera memegangi, wah berdarah, Masya Allah, gitu ya. Bisa kena paku, misalnya, Masya Allah, langsung ya. Kita akan tergantung level sakitnya itu. Kalau level sakitnya makin parah, maka respon tubuh juga akan makin makin ini ya, empati gitu ya. Tangan megang, hati merasakan, mulut juga haduh, haduh gitu ya. Mata mungkin menangis ya. Masya Allah, itu tubuh itu. Ya, jadi tidak kemudian kesandung atau kena paku berdarah terus ketawa gitu ya. Enggak demikian, tidak seperti itu. Atau dibiarkan aja diabaikan, tidak seperti itu. Ya, kemudian dibawa ke dokter, dirawat setiap hari. Begitu orang-orang beriman. Jadi saling memperhatikan, saling menolong,
ya, tidak mengabaikan, bahkan kemudian membiarkan saja. Itu bukan orang-orang beriman. Ini sangat indah sekali ya Rasulullah SAW mengibaratkan orang-orang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman satu dengan orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'd. Yang satu bangunan dengan satu bangunan itu antar komponen itu saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, dan saling memperindah. Jadi bangunannya bagus itu kalian saling, saling menopang, saling memperindah. Itu orang-orang beriman. Bukan bangunan yang malah menjadi beban, ya, tidak ada kontribusi jadi masalah, ya, ya seperti itu. Kehadirannya tidak ada kontribusi sama sekali terhadap bangunan itu, ya. Karena itu, ya, ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, berupaya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, salah satu upaya kita untuk saling menguatkan, saling membantu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dalam rangka ini, ya. Kalau ada yang baik, kita ajak. Kalau ada yang tidak baik, ya kita cegah semampu kita, bukan malah membiarkan saja. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Kebalikan dari orang beriman, orang kafir ini. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknati. Siapa yang dilaknati? Yaitu orang-orang kafir. Mim Bani Israila, dari golongan Bani Israel. Jadi Bani Israel ada yang beriman juga. Ini orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka kafir. Itu Bani Israel. Sedikit yang beriman. Salah satu sahabat Nabi, ya, Abdullah bin Salam, itu dari Bani Israel, dari Yahudi sebelumnya. Itu sahabat yang baik sekali. Tidak semua orang Bani Israel itu kafir. Tapi kebanyakannya adalah kafir. Mereka dilaknati ala lisani Dawuda, yaitu melalui lisan, melalui ucapannya Nabi Dawud wa Isa bin Maryam, dan ucapannya atau doanya Nabi Isa putranya Sayyidatina Maryam. Jadi laknat Allah atas kaum kafir Bani Israel, ya, melalui doanya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw, dzalika itu, ya. Yang seperti itu artinya mereka itu dilaknat, ya, bima asaw, sebab, ya, sesuatu yang kemudian mereka bermaksiat, ya, mereka berbuat mungkar, wakanu, dan mereka itu ya tadun, melampaui batas, maksiat, mungkar, keterlaluan. Itu Bani Israel, ya, keterlaluan sekali. Kalau pada doanya Nabi Daud itu, Bani Israel sudah nyata dilarang untuk tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu. Tapi, ya, mereka tetap aja hari Sabtu itu, hari Sabat itu tetap ngambil ikan, ya, padahal dilarang, ya. Makin lama makin keterlaluan, makin ini. Karena pada hari Sabat itu ikan pada datang, kalau tidak hari Sabat ikan tidak datang.
Ya, mereka kemudian merelakan, ya, melanggar aturannya Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian mereka mencari ikan sebanyak-banyak. Sehingga apa? Kemudian Nabi Daud, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa doanya Nabi Daud? Allahumma la'anhum waj'alhum qiradatan. Allah, ya Allah, Allahumma itu ya Allah, Allahumma la'anhum, il'an. Laknati mereka ya Allah. Waj'alhum, dan jadikan mereka qiradah, kera. Nah, itu doanya Nabi Daud untuk melaknat mereka dan menjadikan mereka kera. Famasahu kadzalik. Maka kemudian mereka berubah seperti kera, gitu ya. Itu doanya Nabi Daud. Wa qissatuhum fi suratil A'raf. Itu ada di surah Al-A'raf. Jadi laknat kepada Bani Israel atas doanya Nabi Daud itu mendoakan mereka menjadi kera. Kenapa? Saking keterlaluannya itu ya. Udah dikasih peringatan oleh orang-orang soleh, tetap juga mereka tidak mau mengindahkan. Nah, kemudian Nabi Nabi Isa alaihissalam, ya, itu mendoakan kepada ashabul maidah, orang yang ikut serta dalam jamuan Nabi Isa alaihissalam, jamuan dari Allah langsung dari langit, ya, tetapi kemudian mereka tetap juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Isa. Walam yu'minu. Maka kemudian Nabi Isa berdoa, Allahumma la'anhum waj'alhum khanazir. Ya Allah, laknati mereka dan jadikan mereka itu babi, ya. Masya Allah. Famasahu kata. Kemudian mereka menjadi babi. Yang itu yang kafir, ya, yang kafir. Yang tidak kafir ya tidak. Jadi laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Apa itu? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak berusaha mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka melihat temannya mungkar biasa saja, santai, ya. Tidak berubah tidak berupaya untuk mencegah gitu. Dibiarkan saja. Nah, ini bahaya kalau kita demikian. Ada perbuatan mungkar, kita merasa nyaman, aman-aman saja, bahaya. Labi sama kanu ya falun, sungguh, ya. Ini lamnya itu lam kosan, sumpah ini labi, ya. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang Bani Israel, ya, melanggar aturan Nabi Musa alaihissalam, kemudian para dai-nya, para ulamanya itu sudah mencoba mengingatkan, tapi tetap saja seperti itu, lama-lama malah ulamanya itu ikut juga. Maksudnya ikut apa? Ikut bersama mereka juga, tapi tidak melakukan maksiat. Apa? Kalau kumpul-kumpul, ikut kumpul-kumpul. Makan-makan, ikut makan-makan. Jadi mereka membersamai mereka. Ya, tidak ada kemudian berupaya niat untuk mencegah itu, malah membersamai mereka, berteman baik dengan mereka. Akhirnya yang seperti itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat itu yang sudah terus mengingatkan terus-menerus. Itu yang selamat, yang tidak menjadi kerah, ya. Tapi yang tahu, berilmu, tapi hatinya tidak, ya, hatinya malah ikut mereka, ikut berteman, ikut makan-makan, ikut minum-minum, ya, kumpul-kumpul. Nah, tetap juga itu juga terlarang. Nauzubillah min dzalik. Maka ini amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya, penting sekali untuk kita perhatikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha
Wa in yastaghithu yughasu bima in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Wakul dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, al-haqqu, kebenaran itu mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah. Al-haqqu itu Al-Qur'an. Ya, itu dari Tuhan kau. Ya, karena apa? Orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, ya, itu selalu mengolok-olok Al-Qur'an. Ya, diolok-olok Al-Qur'an itu. Ini apa begitu ya, diolok. Siapa di antaranya yang mengolok-olok? Adalah Al-As. Ayahnya Amr bin As. Terus Al-Walid, ayahnya Khalid bin Walid. Itu kencang sekali kalau mengolok-olok Quran itu. Itu menjadikan Nabi itu sedikit banyak itu sedih. Nabi diolok-olok terus, ya. Ini berat memang. Tugasnya apa? Tugasnya dai itu berat. Ya, kalau tidak diolok-olok mah biasa saja gitu ya. Ditolak atau didiemin biasa saja. Ini ditolak terus dimusuhi, diolok-olok, diejek Nabi. Yang diolok-olok Al-Quran. Ya. Udah, ini adalah petunjuk Allah. Katakan wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-Quran itu dari Tuhanmu. Udah, katakan seperti itu. Faman, maka barang siapa sya'a yang mau, yang berkehendak atau beriman kepada Al-Quran tadi, fal yu'min, maka ya hendaklah dia beriman. Waman, dan siapa saja sya'a yang berkehendak untuk tidak beriman, fal yakfur, ya sudah kafir saja. Jadi nggak usah peduli. Katakan kebenar, yang benar itu mereka mau beriman silahkan, mereka mau kafir juga silahkan. Jadi jangan pedulikan itu. Tapi Rasulullah SAW sangat sabar, ya. Wah, sabar itu al-as itu, ya, tidak langsung diminta untuk dimusnahkan, tidak diminta untuk langsung dibinasakan. Demikian pula tadi, siapa tadi? Walid. Buktinya adalah dari anaknya As. Ada Amr bin As, pahlawan Islam. Ada Walid, anaknya Khalid bin, bapaknya dari Khalid. Khalid bin Walid juga menjadi pahlawan Islam. Gitu. Jadi Rasulullah kalaupun ayahnya tidak mau ikut, nanti barangkali anaknya mau ikut. Kalau anaknya nggak mau ikut, barangkali cucunya mau ikut. Kurang apa kerasnya Abu Jahal memusuhi Nabi? Keras, kurang apa kerasnya itu Abu Jahal? Anaknya Abu Jahal, Ikrimah, akhirnya masuk Islam, menjadi pahlawan Islam. Loh, Masya Allah ya, sabarnya Nabi. Inna sesungguhnya kami a'tadna menyediakan. Kami sediakan li zalimina, orang-orang zalim. Bagi orang-orang zalim, narot, neraka. Kami sudah sediakan neraka. Ahatobihim, yang menyelimuti, meliputi mereka itu surodikuha. Apa itu adalah eh, apa ya? Di situ gejolak. Di gejolak api neraka itu, ya, pergolakan api neraka atau lahapan api neraka itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dahsyatnya itu dikendalikan oleh 70.000 tali. Dikendalikan 70.000 tali, setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Malaikatnya gede-gede. Malaikat itu kalau mengepakkan sayap begini, itu bumi itu sudah nggak ada cahaya apapun. Ada matahari, kemudian sayapnya dikepakkan begini, udah nggak kelihatan apapun. Gelap. Saking besarnya satu malaikat, sayapnya aja. Itu 70.000 malaikat memegang satu tali, ada 70.000 tali. Itu kepengen apinya itu melahap orang-orang kafir itu. Saking ininya, apa namanya, dahsyatnya itu lahapan api neraka. Ya itu mereka dilas, sudahlah itu ya.
Gak ada ampun. Wa iyastaghiitsu, dan apabila mereka ingin minum karena di neraka itu panas begitu, ingin minum, yughosu, mereka diberikan minum bimain, dengan air, dengan cairan, kalmuhli, seperti cairan besi emas, besi emas, besi panas. Jadi cairan besi panas itu diminumkan ke mereka. Mereka karena haus, cairan itu seperti air gitu, tapi dari besi diminum. Wah, langsung hancur itu tubuhnya. Yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah. Kalau kena langsung hangus. Bayangkan cairan besi yang panas. Itu minuman mereka. Ya Allah, bi'sa syarab. Seburuk-buruk itulah seburuk-buruknya minuman. Wasa'at murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling jelek. Bagaimana bisa membayangkan istirahat di tempat seperti itu, yang kekuatan lahapan apinya itu Masya Allah luar biasa dahsyatnya, dan minumannya adalah dari cairan besi panas. Na'udzubillah min. Jadi apa maksudnya? Jangan kita tidak mengindahkan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, kita abaikan. Kalau demikian, ya itu tadi seperti Abu Jahal, seperti orang-orang kafir itu yang sombong. Jadi kalau mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, ajakan baik diacuhkan, ya itu sombong. Sebagaimana orang-orang kafir itu yang tadi disediakan api neraka. Na'udzubillah min. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal berkah kepada kita semua, dan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustaz.